Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di mana kita akan mencoba memvisualisasikan atau menggambarkan bentuk sinyal yang dihasilkan dari deret Fourier. Jadi, yang kita ketahui bahwa persamaan deret Fourier adalah XT sama dengan A0 ditambah A1 cos X ditambah B1 sin X ditambah A2 cos 2X ditambah B2 sin 2X dan seterusnya, di mana bentuk dan seterusnya ini tergantung pada nilai N-nya yaitu tak hingga. Jadi pada persamaan di atas kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi A0 ditambah sigma N mulai dari 1 hingga N tak hingga AN cos NX ditambah BN sin NX, di mana X sendiri merupakan hasil dari omega dikali dengan T atau waktu. Nah, pada gambar di samping terdapat dua garis, yaitu garis merah dan garis hijau. Pada garis merah ini merupakan hasil dari sinyal pada deret Fourier. Namun, pada kenyataannya, sinyal dari deret Fourier yang dihasilkan itu sebenarnya adalah sinyal yang bergelombang. Jadi, pada kenyataannya deret Fourier itu menghasilkan bentuk sinyal yang seperti pada sinyal berwarna hijau ini atau biru ini. Nah, gelombang-gelombang yang dihasilkan ini biasa kita sebut dengan ripple. Jadi ripple sendiri kita bisa mengaturnya, bisa membuatnya seperti gelombang yang besar ataupun kita bisa mengecilkan gelombang-gelombang tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja akan mencoba membuat visualisasi sinyal dari sebuah case matematis pada deret Fourier. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab karena Google Colab sendiri sudah sangat lengkap dari library-nya dan lain-lain. Jadi, kita langsung saja. Di sini saya sudah menuliskan persamaan-persamaannya, yaitu di sini ada periodenya adalah 8, omega 0-nya adalah pi per 4, dan A0-nya itu 0. Untuk AN dan BN, jika N-nya genap, itu hasilnya adalah 0. Nah, untuk AN dan BN yang N-nya ganjil, ketika N sama dengan 3, 7, 11, dan seterusnya, jadi dia ada rentangnya 4, maka nilai XT atau nilai deret Fourier-nya itu adalah negatif. Nilai AN itu kita bisa dapatkan dari T per N dikali Pi. Pi-nya itu adalah 3,14, jadi di sini periode dibagi N dikali Pi. Langsung saja di sini kita import terlebih dahulu library-nya. Di sini kita juga menggunakan TensorFlow karena kita memakai Google Colab. Untuk fungsi-fungsi matematika di sini kita menggunakan math import pi atau nilai pi yaitu 3,14. Nah, selanjutnya di sini kita mendeklarasikan variabel t, itu nilainya adalah 8. Lalu untuk omega 0-nya nilainya adalah pi per 4. Lalu di sini kita juga mendeklarasikan N-nya dimulai dari angka berapa, dan kita membatasi N-nya karena dia infinite atau tidak hingga, maka kita batasi dengan N finis, yaitu 9.
Di sini kita mulai dari angka 1. Lalu di sini kita akan melihat bahwa nilai n itu kan dari 1 hingga tangga. Jadi di sini kita masukkan batasnya tadi. Lalu mulai dari x t sama dengan 0 dengan t-nya itu np dot range 0, 12 dan di sini dengan waktu incrementnya itu 0,005 second. Setelah itu kita membuat ulangan for. Jadi untuk n in range and start kita gunakan plus 1 karena pada in range nilai dari 9-nya ini kita tidak akan terhitung, jadi kita memakai plus 1 di end finish agar nilai 9-nya dimasukkan atau dihitung juga. Lalu di sini agar nilainya selalu ganjil, maka kita akan menambahkan 2 angka. Jadi 3 ditambah 2, 5, 7, jadi seperti itu. Lalu kita buat if, karena di sini ada kondisi yang dimana tadi kondisinya ada 2 untuk n genap sama dengan 0 dan untuk n saat nilainya 3, 7, 11 dan seterusnya itu xt-nya sama dengan negatif. Jadi di sini untuk kondisi pertama if n in range Nah, karena di sini untuk nilai n-nya itu negatif, jadi di sini kita untuk hasilnya yaitu y kita kalikan dengan min 1. Nah, di sini kita masukkan rumus dari xt-nya. Selanjutnya di sini kita deklarasikan untuk nilai xt-nya sama dengan y. Lalu kita buat else untuk kondisi kedua. Kita copy, namun pada
negatif satunya kita ganti menjadi positif. Setelah itu kita akan mencoba menampilkan hasil bentuk sinyalnya dengan PLT di sini salah PLT.plot. Oke. Untuk X labelnya sini kita beri judulnya itu time atau waktu. Lalu untuk Y label kita beri judulnya yaitu amplitude. Lalu kita PLT show untuk menampilkan sinyalnya. Kita coba run apakah ada error. Ada else di sini. Oke, di sini lupa titik 2. Kita tunggu. Oke, di sini ada error. Jadi kita lihat yang pertama errornya cost is not defined. Nah, di sini cost ini terhitung sebagai variabel. Jadi di sini untuk menghindarinya kita harus menambahkan np dan cost. Bawahnya juga. Lalu kita coba run lagi. Nah, di sini grafiknya sudah muncul. Jadi di sini nilai-nilai bentuk dari sinyal direct Fourier ini yang sudah kita ripple-nya yang sudah kita kurangi. Jadi mengurangi ripple itu kita bisa mengaturnya dari nFinish. Nah, pada program ini nFinish-nya coba kita ubah menjadi 10 untuk melihat ripple-nya. Nah, di sini terlihat masih ada gelombang-gelombang di sini atau ripple-nya. Jadi untuk memperkecil gelombang tersebut kita bisa memodifikasinya dari nilai nFinish ini. Jadi semakin besar nilai dari nFinish atau nilai n-nya, jadi semakin kecil pula gelombang atau ripple yang dihasilkan. Di sini nilai 100 juga sudah memperkecil gelombangnya. Jadi kita coba ubah ke mungkin untuk melihat gelombangnya lagi kita ubah ke 5. Nah, di sini pasti gelombangnya akan semakin besar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.